Teman-teman pemuda, selamat pagi. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, aku mau ajak kita untuk sama-sama mempelajari satu lagu, yaitu lagu tema untuk bulan Kespel kita, judulnya Dia Panggil Kita Berkarya. Kita akan latihan, nanti akan dinyanyikan juga pada akhir kebaktian, dan lagu ini akan kita nyanyikan juga untuk sepanjang bulan Kespel ini. Kita akan berlatih 3 bait ya teman-teman. Hiduplah dalam terang, pancarkan kasih kebaikan Tuhan Dia panggil. Kita jadi saksinya, menghibur yang susah, menopang yang lemah. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Datang buka hatimu, jadilah kawan orang tersisih. Dia panggil, kita bawa harapan, usir ketakutan dalam nama Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Nyanyikan lagu baru tentang datangnya kerajaan Allah di sana. Kita jalan bersama sebagai saudara, satu dalam Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, berjalan saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Kira-kira seperti itu lagunya teman-teman. Selamat pagi pemuda. Wah, habis latihan lagu tapi masih belum ada semangatnya. Sekali lagi ya, selamat pagi pemuda. Selamat pagi. Oke lah, Peter. Ya teman-teman, sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan dan berikan untuk kita. Tak terasa ya teman-teman, bulan Juli sudah kita lalui dan kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Mungkin di bulan yang lalu perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Mungkin ada juga tantangan ataupun ujian. Tapi tentunya kita tidak boleh lupa, tetap begitu banyak hal baik yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Karena Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Untuk itu, mari saat ini kita lepaskan sejenak segala beban pikiran kita. Mari fokuskan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Marilah dengan berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan kita, atas berkat yang tak henti-hentinya Ia berikan,
atas limpah kasih-Nya kepada kita. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Teman-teman, apakah ada yang perhatiin tema kita hari ini apa? Oh, nggak ada di sini ya? Nggak ada ya? Oke, ya udahlah, aku langsung kasih jawabannya. Tema kita hari ini adalah menjaring angin. Mungkin beberapa dari kita setelah dengar tema tersebut akan mikir, ngapain sih menjaring angin? Emangnya bisa angin dijaring? Bukannya itu tindakan yang sia-sia? Ya, tapi tenang teman-teman, kita tidak akan fokus dengan si angin-angin ini gitu ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar sebenarnya apa sih makna dibalik menjaring angin yang kalau dipikir secara logika ya itu tindakan yang sia-sia. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya fokus dan tujuan hidup. Entah itu tentang kekayaan, entah itu tentang karir, ataupun tentang jabatan, ataupun prestasi. Dan hal-hal tersebut sangatlah wajar jika kita sebagai manusia ingin menggapai hal tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah hidup kita hanya terfokus semata-mata untuk hal-hal tersebut? Dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15 tertulis, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengan merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapan.
Teman-teman, masing-masing dari kita pasti memiliki yang namanya ambisi ataupun fokus serta tujuan hidup. Mungkin ada yang ingin mengejar karir setinggi-tingginya, atau mungkin yang masih kuliah ingin mengejar IPK yang terbaik, atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan contoh-contoh yang lain, teman-teman. Sadar tidak sadar, saking getolnya kita mengejar hal-hal tersebut, muncul sebuah keakuan dalam ambisi kita. Pusat fokus dan tujuannya adalah untuk aku, dan untuk aku. Padahal tentunya kita sebagai orang-orang Kristen seringkali diingatkan untuk menjadikan Tuhan sebagai fokus utama sepanjang kehidupan kita. Teman-teman, saat ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk melihat dan menilai diri kita. Dalam keseharian kita, dalam rutinitas kita, seberapa sering kita terlalu fokus dengan hal-hal duniawi tersebut, sehingga kita melupakan siapa yang seharusnya menjadi fokus dan inti dari hidup kita. Teman-teman, mari dengan penuh kerendahan hati, kita datang ke hadapan Tuhan membawa segala dosa dan kesalahan kita. Sambil kita nyanyikan dari NKB 203, Adakah Tempat Baginya? Bait pertama akan dinyanyikan oleh wanita sementara pria berdoa. Bait kedua dinyanyikan pria sementara wanita berdoa. Dan pada bait ketiga akan kita nyanyikan bersama-sama. Adakah tempat baginya? Dua dinyanyikan oleh pria sementara wanita berdoa. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, segera. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, membawa segala hancur hati, dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni kami ketika seringkali kami menjadikan diri kami sebagai hal yang utama Tuhan. Ampuni kami ketika seringkali dalam mengejar ambisi dan keinginan diri kami melupakan Engkau. Kami melupakan Engkau yang merupakan sumber kehidupan dan seharusnya menjadi fokus dan inti dari kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Ajarkanlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk bisa kembali ke jalan-Mu yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon ampun. Amin. Teman-teman, mari kita nyanyikan bait yang ketiga dengan berdiri. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat
Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan tulus mengaku dosanya kepada Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa umatnya? Ia tidak akan murka selamanya, karena ia senang menunjukkan kasih setia. Sekali lagi ia akan mengasihani kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita memberikan salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya, tolonglah kami bukan hanya untuk paham apa artinya firman yang kami baca, tapi kiranya Roh Kudus mendorong kami untuk menjadi pelaku firman, mendorong kami, menginspirasi kami untuk mengubah cara hidup kami sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Berfirmanlah Tuhan di hati kami rindu menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih tetap berdiri, saudara, mari kita membuka Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ke 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ke 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadamu, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat.
Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau, orang bodoh. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah saudara yang suka membaca dan merenungkannya dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Anda pasti tidak asing dengan istilah FOMO, kan? Apa itu FOMO, saudara? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Rasa cemas karena takut ketinggalan dengan apa yang lagi ngetren, dengan apa yang menyenangkan, yang menguntungkan, yang orang lain udah punya, kita belum. Orang lain sudah pada investasi, kita belum. Kamu melihat semua orang udah pernah liburan ke sebuah spot wisata tertentu, udah pada nempelin semuanya di Instagram mereka, di sosial media, dan kamu merasa perlu pergi juga, kalau enggak nanti ketinggalan zaman. Atau mungkin ada HP yang punya fitur tertentu dan semua orang udah memilikinya, atau semua orang menginstall app tertentu. Kamu merasa perlu update, ikut tren supaya tidak ketinggalan. Atau contoh lain, semua teman datang ke event tertentu, nonton film tertentu, kamu merasa harus ikut nonton, kalau enggak nanti enggak relevan. Atau yang lebih parah, kamu melihat orang lain udah pada lulus kuliah dengan cepat, terus bisa langsung kerja, kamu jadi merasa resah karena kamu tidak sesukses mereka. Mereka sudah investasi, kamu belum punya duit untuk investasi apapun. Kamu merasa gagal, bodoh, atau merasa ada sesuatu yang salah. Saudara, kapan sih fenomena FOMO itu mulai merebak di kalangan anak muda? Dulu tuh nggak ada FOMO-FOMO. Sekarang itu jadi ngetren banget istilah itu. Nah, fenomena FOMO itu mulai muncul sejak hadirnya media digital atau sosial media. Karena apa? Karena dengan sosial media sekarang kita bisa ngintip kehidupan orang lain. Ya kan, kita sering ngintip kan saudara tiap hari itu. Dan orang lain suka memamerkan apa yang dia punya. Jadi orangnya pamer, tapi kita ngintip apa yang mereka pamerkan. Banyak orang memajang kehidupan mereka di Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, dan lain-lain. Dan dari situ kita bisa melihat betapa mereka itu happy, kelihatan kaya, sukses, punya pengalaman yang seru. Tanpa sadar muncul tekanan sosial. Kita pengen menjadi seperti mereka yang ada di media sosial itu. Kita lupa bahwa yang mereka pamerin di media sosial itu cuma highlight dari kehidupan mereka. Cuma secuil dari realita hidup yang udah diedit kadang-kadang supaya kelihatan lebih indah dari realita. Kan gitu ya saudara, apa yang kita tampilin itu kan bukan kita yang sebenarnya. Kalau mau foto-foto misalnya kan, yuk foto, ketawa semua, senyum-senyum, habis itu pada nangis tuh saudara. Tapi yang nangis tuh gak ditampilin, yang ada di foto kan yang keren-keren, dan kita pengen seperti itu saudara. FOMO, kalah, merasa takut kalah, takut tertinggal. Apa sih akibat dari perasaan FOMO yang dibiarkan? Kita akan terus membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita, penampilan kita, gaya hidup kita dengan orang lain, dan kalau belum jadi seperti mereka, kita merasa belum jadi siapa-siapa dan belum punya apa-apa. Maka tanpa sadar kita mempunyai tekad dalam hidup ini yang prinsipnya aku harus punya lebih. Aku harus punya lebih. Nah kalau sudah begitu mulailah tanpa sadar kita masuk dalam hustle culture. Apa itu? Saudara tahu itu hustle culture ya? Budaya hustle, tekad untuk harus cepat kaya, cepat sukses, cepat terkenal.
yang akhirnya membuat kita bekerja keras, seambisius mungkin, seproduktif mungkin. Dalam soal keuangan kita punya target harus mencapai financial freedom. Ya 25 tahun atau 30 tahun harus punya kebebasan finansial. Nah untuk mencapai itu maka kita harus kerja mati-matian, lembur tanpa henti, menerima banyak tawaran proyek yang menguras tenaga. Karena ada target financial freedom. Dalam soal kesehatan kita punya target, pokoknya bodiku harus fit, wajahku harus secantik artis. Lalu mulailah rajin pakai berbagai macam produk skincare, ganti-ganti gitu ya, tergantung siapa yang mempromosikan gitu. Karena kita punya target, aku harus punya lebih. Kalau bagi mereka yang suka bikin konten YouTube ya, hustle culture itu memaksa mereka harus, pokoknya gue punya target harus punya sebanyak mungkin follower, harus meningkat. Karena itulah ukuran kesuksesan, itulah ukuran kehebatan dia dibandingkan dengan YouTuber lain. Hustle culture itu juga tanpa sadar dipromosikan di zaman rezim Jokowi dengan istilah kerja kan gitu saudara. Dan itu budaya yang sangat berbahaya saudara, karena orang nggak lagi mementingkan keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat, work and life balance. Setiap bangun pagi kita udah merasa dikerja target kan, bangun pagi udah aduh gimana nih. Setiap menolak sebuah proyek atau tawaran baru, kita merasa bersalah. Karena prinsip kita, aku harus punya lebih. Nah saudara, di bacaan Alkitab hari ini Tuhan Yesus menceritakan tentang kehidupan seseorang kaya yang dulu belum ada FOMO, tapi punya prinsip hidup yang sama. Aku harus punya lebih. Orang ini tidak pernah puas dengan apa yang sudah berhasil dia raih. Bayangkan saudara, ini orang kaya ini nggak lagi lapar, nggak lagi dalam kondisi krisis, dan bahkan apa yang dia punya sudah jauh lebih cukup dari apa yang dia butuhkan. Tapi dia masih merasa resah. Persoalannya bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan, saudara. Hasil panennya berlimpah-limpah, hartanya sudah demikian banyak, sampai dia kekurangan tempat untuk menyimpan semuanya itu. Dan dia takut kalau harta makin banyak, tempat penyimpanannya nggak cukup, jangan-jangan nanti diambilin orang. Justru banyaknya kekayaan itu membuat dia menjadi resah, cemas akan masa depan. Dia cemas kalau nanti gandumnya habis, gimana dihabisin orang, aku kekurangan. Dia takut nanti kalau tempat penyimpanannya nggak beres, harta bendaku bakal dicuri orang. Dia takut kalau nanti di masa tua, hidupnya tidak terjamin aman. Jangan-jangan semua yang dia miliki nanti makin berkurang, dan dia nggak bisa menikmati hidup seperti orang lain. Inilah yang membuat dia punya prinsip yang sama seperti kita zaman sekarang. Aku harus punya lebih. Itu sebabnya dia katakan, aku akan membangun lumbung yang lebih besar. Dia bilang, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Orang kaya itu membayangkan kalau rencananya berhasil, kalau semua harta yang berlimpah itu bisa masuk di dalam satu storage yang aman, dia akan mencapai financial freedom. Gak usah susah-susah lagi menikmati hidup, tinggal menikmati apa yang sudah ada. Maka dia berkata di ayat 19, sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kamu sudah memiliki financial freedom. Tapi orang ini, saudara, lupa akan satu hal penting. Bahwa hidup matinya tidak ditentukan dari berapa yang dia punya. Tapi ditentukan dari berapa lama Tuhan masih memberinya kesempatan hidup. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, yang kau siapkan semuanya itu, untuk siapa itu nanti? Kenapa saudara orang ini disebut bodoh oleh Tuhan Yesus? Tentu bukan karena IQ-nya jongkok. Ini orang pasti pinter saudara. Buktinya apa? Dia bisa jadi kaya. Ya gampang loh jadi kaya. Dan dia ahli manajemen. Ya dia bisa lihat, kekurangan nih. Storage-nya kekurangan, gimana caranya kita bikin lumbung yang lebih besar. Kalau sekarang mungkin dia udah investasi saham kali ya. Dulu kan yang dia punya gandum, kalau sekarang kan duit saudara. Gimana supaya duitnya nilainya nggak berkurang? Ya investasi saham.
ahli manajemen, dia membuat rencana investasi yang luar biasa untuk masa depan. Tapi dia disebut bodoh, saudara. Karena walaupun dia sukses secara ekonomi, dia gagal paham tentang siapa dan apa yang bisa menjamin masa depannya. Dia bodoh karena gagal menyadari sebuah realita kehidupan yang ditulis di ayat 19. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Jadi hidup kita itu gak ditentukan dari apa yang kita punya dan berapa yang kita punya. Apalagi kebahagiaan hidup tidak ditentukan dari itu. Ketika di Vancouver, saudara, studi, saya kenal sepasang suami istri yang kaya banget pokoknya, udah bikin ngiri orang gitu kalau ketemu, saudara. Jadi ketika saya ketemu, rumahnya itu ada di sebuah daerah elit di Vancouver. Kalau di Jakarta tuh kayak di Menteng gitu loh, saudara. Wilayah elit dari zaman dulu gitu ya, rumah-rumahnya udah puluhan tahun tapi klasik banget gitu. Besar banget rumahnya dengan kebun luas di depan dan di belakang rumah itu. Dan pasangan itu memang betul-betul sudah menikmati financial freedom sejak mereka muda, saudara. Kedua anaknya sudah besar dan sudah berkeluarga. Pokoknya dia asik banget hidupnya, saudara. Saya pernah beberapa kali diajak makan bareng dengan mereka di sana ya, mereka masak, pernah lunch, pernah dinner gitu. Ketika masuk ke rumahnya itu saya kagum banget, saya terperangah gitu ya, kayak di film-film gitu loh, saudara. Nah selama 12 tahun, saudara, kami kontak gitu ya, kadang-kadang masih kotak-kotak lewat email ya tentang kehidupan mereka. Dan sejak 12 tahun saya mengenal mereka tuh ada beberapa kejadian tragis yang mereka alami. Mula-mula sang suami lawyer tertipu dalam bisnis, saudara. Bayangkan dia ketipu dalam bisnis sehingga kehilangan banyak sekali hartanya. Lalu dia stres, dia sakit-sakitan. Lalu anak pertama mereka laki-laki menderita penyakit langka yang membuat dia harus 24 jam sehari dirawat oleh seseorang suster atau perawat di kamarnya. Setelah bertahun-tahun dirawat, akhirnya dia meninggal. Lalu COVID merebak beberapa tahun yang lalu. Ini anak perempuan yang kedua, ini anak kedua ya, perempuan sudah nikah, menerima vaksin dan ternyata vaksin itu membuat tubuhnya bereaksi dengan penolakan gitu, saudara. Ini jarang banget gitu. Orang divaksin terus tiba-tiba dia bisa sakit gitu. Sampai itu kasusnya dibawa ke negara karena ini kenapa kok vaksin bisa menyebabkan itu, dan dia kena penyakit parah setelah itu karena reaksi tubuhnya dan dia akhirnya meninggal setelah 2 tahun yang lalu. Dan sekarang pasangan suami istri ini harus menjual rumahnya karena semua tragedi itu merusak rencana masa depan mereka, termasuk merusak portfolio investasi mereka. Karena begitu banyak yang harus mereka keluarkan untuk semua kejadian tragis itu. Benar kata Tuhan Yesus, hidup kita tidak bergantung dari apa yang kita miliki. Ada banyak keluarga saudara mengalami persoalan serupa. Bagaimana harta itu nggak bisa menjaminkan masa depan, saudara. Ada suami istri, ini kisah nyata, yang bergelimang harta, sampai satu hari suaminya meninggal. Nah setelah itu dia punya 2 anak, anak itu berebut warisan, saudara. Bukan cuma berebut dalam arti berantem, enggak, sampai mau bunuh-bunuhan, serius, saudara. Gara-gara warisan. Karena warisannya memang banyak banget gitu. Si suami itu meninggalkan warisan yang sangat banyak gitu. Dan anak-anak ini 2 anak-anak muda, saudara, pengen mendapatkan sebanyak mungkin. Dan kemudian karena mereka berantem sampai mau bunuh-bunuhan, kemudian ibunya ikut terseret di dalam keributan itu. Dan hilanglah kerukunan, kebahagiaan keluarga ini justru karena mereka punya banyak harta. Ketika saya merenungkan kisah-kisah nyata ini, saudara, saya selalu ingat perkataan Tuhan Yesus tadi di ayat 19. Berjaga-jagalah, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Kebahagiaan hidup gak ditentukan semata-mata oleh berapa harta yang bisa kita punya. Itu sebabnya kalau seseorang itu terus dalam hidupnya hanya fokus mengumpulkan kekayaan demi menjamin masa depan, kebahagiaan masa depan, itu disebut usaha menjaring angin, saudara. Itu ada di kitab Pengkhotbah. Kalau kita cuma mengurus fokus mengumpulkan harta dan kita merasa dengan harta itu nanti semua persoalan hidup kita akan beres di masa depan, itu usaha menjaring angin. Sesuatu yang sia-sia.
Bayangkan apa yang terjadi ketika kita mencoba menangkap angin dengan jaring ikan. Kita berlari, kita mengejar, kita terus berusaha, tapi apa hasilnya saudara? Gak ada, nol, kosong. Sebab angin gak bisa dikejar, dia hanya bisa dinikmati pada momen ini. Angin itu bisa dinikmati seger gitu kalau ada angin ya, tapi kalau saudara mau nangkep gak bisa gitu dengan jaring itu. Begitu juga kebahagiaan dan jaminan masa depan. Dia gak bisa ditangkap dengan jaring harta benda. Kalau saudara merasa dengan jaring harta benda saudara bisa menangkap kebahagiaan, nol besar, usaha yang sia-sia. Saudara capek, punya financial freedom tapi gak bisa menikmatinya pada saatnya. Nah kalau begitu bagaimana? Kita harus gimana dong kalau gitu saudara? Tuhan Yesus berkata selanjutnya tujuan hidup kita hendaknya tidak melulu mencari kekayaan secara materi, tapi Yesus katakan jadilah kaya di hadapan Allah. Apa maksudnya jadi kaya di hadapan Allah? Jangan cuma mikirin investasi harta, tapi investasikan pada hal yang lain yang lebih penting, yang bernilai kekal. Ada 2 investasi saudara. Yang pertama investasi kasih, yang kedua investasi spiritual. Mari kita lihat yang pertama dulu ya, pentingnya investasi kasih gitu. Coba perhatikan lagi ucapan orang kaya tadi dalam cerita Yesus. Isinya penuh dengan kata ku dan aku. Kalau saudara lihat tuh saudara perkataan dia sampai 9 kali dia bilang kata aku. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan hartaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, dan seterusnya dan seterusnya. Banyaknya kata aku menandakan bahwa hidup si orang kaya itu fokusnya pada diri sendiri. Itu yang dia pikirin sehari-hari, aku dan aku. Gak sekalipun dia menyebut kata Tuhan, keluarga, teman, atau orang lain. Pokoknya yang dia pikirin cuma bagaimana aku bisa bahagia di masa depan, aku bisa punya lebih supaya aku siap menghadapi masa depan. Dia lupa bahwa dalam hidup ini ada investasi yang lebih bermakna dan lebih kekal, yaitu investasi kasih. Ketika si orang kaya itu sudah punya harta lebih, kan seharusnya ketimbang dia membangun lumbung yang lebih besar, dia mikirin kalau udah kelebihan, kan banyak orang yang kekurangan. Bagaimana kalau aku hidupku itu memberkati orang lain? Orang miskin misalnya memakai harta benda sebagai tanda cinta, tanda perhatian kepada sahabat, keluarga, dan lain-lain. Ada seorang bernama Bill Perkins menulis sebuah buku judulnya Die with Zero, mati dengan nol, saudara. Saya baca buku itu menarik sekali. Ini bukan buku rohani, ini buku financial, ya, buku tentang keuangan. Dia katakan setiap orang itu jangan mikirin gue harus dapat uang berapa sampai gue aman ketika meninggal. Jangan begitu, saudara. Buat apa saudara katakan saya punya 5 miliar pada waktu sampai saya meninggal. Lah kalau udah punya 5 miliar, terus saudara meninggal mau diapain gitu? 5 miliar itu kan sayang-sayang kan? Saudara harus mikirin bagaimana ketika meninggal saudara punya 0 gitu. Jadi kumpulin duit, tapi kemudian setelah punya duit tuh berikan untuk hal-hal yang baik, punya pengalaman yang indah dengan teman-teman, pakai uang itu untuk menikmati hidup bersama dengan orang-orang yang saudara cintai, sampai ketika meninggal 0 sisanya. Loh, kalau gitu gimana dengan warisan? Warisan buat anak ya itu lain ya, warisan buat anak oke, tapi sudah itu 0 gitu. Menarik itu ya, die with zero. Bagaimana memanfaatkan waktu dan uang untuk menciptakan kenangan, memori, experience. Bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Investasi kasih itu penting, saudara. Karena uang bisa hilang begitu saja, tapi kasih itu nggak hilang, saudara. Kalau saudara punya pengalaman-pengalaman cinta dengan orang lain, itu akan dikenang sampai saudara meninggal. Beberapa waktu yang lalu kakak saya tuh yang tinggal di Los Angeles, udah jadi warga negara Amerika, pulang ke Indonesia, udah lama nggak balik. Saya ajak dia jalan-jalan naik mobil. Lalu ketika dia melihat anak-anak jalanan minta-minta di pinggir jalan tuh dia merasa kasihan. Kalau kita kan udah biasa gitu ya. Kalau dia nggak pernah lihat orang minta-minta anak-anak gitu. Jadi kalau lihat itu kasihan gitu loh saudara. Terus dia suka ngeluarin duit 10 ribuan gitu. Ngasih ke si itu, kadang-kadang 10 ribu, kadang-kadang 15 ribu, pernah 20 ribu saudara. Jadi saya bilang kok kayaknya kegedean deh kalau ngasih segitu ya. Kita tuh 5 ribu lah berapa, 10 ribu kegedean gitu loh, 20 ribu gitu.
Terus dia bilang, di Amerika, di US tuh uang 10.000 tuh nggak sampai $1. Kan $1 berapa orang Amerika sekarang? 16 ribuan ya? Iya, 16 gitu, 16 ribu ya? 15 sekian ya, tahu deh. Pokoknya itu nggak sampai $1 gitu loh. Jadi kalau di Amerika nih duit segitu tuh nggak bisa dibuat apa-apa, nggak bisa buat makan juga udah nggak bisa gitu. Nilainya kecil banget. Tapi kalau saya kasih ke si pengemis anak-anak itu, mungkin dengan uang itu dia bisa beli makan 1 kali pada hari itu. Jadi buat saya jumlahnya nggak berarti, tapi buat dia jumlahnya sangat berarti. Itu sebabnya saya senang memberi, dan apalagi kalau ngelihat dikasihkan anak, gila 10.000, mereka tuh matanya berbinar-binar, terima kasihnya double gitu, senyum gitu. Dia senang saudara, dia merasa itu investasi kasih. Saya senang bisa berbuat sesuatu. Ya, investasi kasih itu penting saudara. Membuat hidup kita lebih bahagia kalau kita bisa memberi, bukan hanya menerima. Kisah lainnya saya temukan ketika saya punya seorang anggota pemuda di Semarang yang rajin banget mengunjungi sebuah panti asuhan Kristen. Jadi gereja saya dulu tuh memang dekat, nggak terlalu jauh dengan sebuah panti asuhan Kristen gitu. Dan setiap Sabtu, saudara, dia sediakan waktu sampai malam dari siang sampai malam itu untuk bersahabat dengan anak-anak di panti itu. Ya, dia kenal satu persatu nama semua anak di panti itu, dan kalau datang ke sana diajak ngobrol, dibantuin bikin PR, ada yang dibantu pada waktu punya masalah, kemudian diajak main sepak bola bareng, pokoknya itu waktu buat mereka lah, buat anak-anak itu. Dan anak-anak tuh jadi dekat dengan dia, saudara, dan kehadiran pemuda ini menjadi berkat banget buat anak-anak itu. Mereka kayak punya kakak pembimbing gitu loh. Dan memang dia sudah kenal juga dengan pengurus-pengurus di panti itu ya. Jadi ini si kakak ini pasti datang kalau sore dan ditunggu sama anak-anak, saudara. Kehadirannya selalu membawa keceriaan, orang merasa ditemenin. Dan itu pelayanan bertahun-tahun sampai anak-anak tuh dari yang masih kecil gitu ya sampai udah kuliah tuh saudara. Dia masih ada di situ. Dan dia bilang ini kakak saya, kakak rohani saya. Ya, dia menginvestasikan waktunya, itu investasi kasih saudara. Dan itu nggak akan hilang, saudara. Jadi anak-anak tuh sampai sekarang masih sayang dengan si kakak ini gitu. Saudara, cara untuk membuat kita kaya di hadapan Allah adalah dengan menggunakan waktu, talenta, dan sumber daya kita untuk memberkati orang lain. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai membangun portfolio investasi. Apakah saudara juga membangun portfolio kasih, saudara-saudara? Ya, jangan cuma punya saham, tapi punya teman gitu. Punya orang-orang yang saudara bisa percaya dalam hidup ini, yang saudara berbagi kasih, berbagi hidup, pergi kemana bareng gitu ya. Ya, itu kenangan-kenangan yang tidak akan dilupakan tuh saudara. Ya, keakraban dengan keluarga itu investasi kasih saudara. Yang kedua, yang penting juga investasi spiritual. Seseorang akan disebut kaya di hadapan Allah kalau dia membangun investasi spiritual, artinya menggunakan waktu, tenaga, perhatian, bahkan harta bendanya untuk menjadikan hidupnya itu makin menuju kehendak Tuhan. Ya, bukan dituntun oleh ambisi pribadi. Makin rela berkorban demi Kristus. Prinsipnya pakai prinsip Yohanes, saudara. Dia harus makin bertambah, terus aku harus makin berkurang. Itu investasi spiritual, saudara. Aku makin berani berkorban untuk Tuhan. Aku makin dipenuhi dengan buah roh, damai sejahtera, ada pengampunan dan sebagainya. Itu investasi yang akan bernilai kekal, yang akan membantu kita menghadapi tantangan hidup ke depan, saudara. Di masa Nazi memerintah Jerman, ada orang-orang Yahudi dibantai, saudara. Salah satu korbannya adalah Viktor Frankl. Dia adalah seorang psikiater, neurolog, ya, ahli banget, saudara. Tapi dia orang Yahudi. Dia tentu karena dia psikiater, ya, dia neurolog, dia hidup dengan kaya karena dia punya banyak hal. Saudara, dia kaya banget sebelum Nazi menyerang. Tapi kemudian, saudara, dia diangkut ke kamp konsentrasi dan dirancanakan untuk dibunuh dengan gas beracun bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Nah, ketika ada di kamp konsentrasi itu, saudara, Frankl kehilangan hampir segala sesuatu yang dia miliki, yang dia udah kumpulkan selama hidupnya. Pertama, rumahnya dan seluruh hartanya yang luar biasa itu disita oleh pemerintah. Kemudian dia kehilangan istri, orang tua, dan saudara-saudaranya. Satu persatu mereka dibunuh di kamp, dimasukkan dalam kamar gas.
Lalu tidak hanya itu, saudara, dia kehilangan harga dirinya. Karena ketika di kamp konsentrasi dia dipaksa bekerja seperti budak. Bahkan jauh lebih parah dari budak. Dalam kondisi yang menyedihkan, kelaparan, disiksa, terancam kematian setiap hari. Dan akhirnya saudara, dia cuma punya satu hal yang penting dalam hidupnya yang dia sangat sayang. Dia punya naskah naskah buku yang dia tulis, saudara, dan dia rencanakan akan diterbitkan. Dan itu zaman dulu belum ada komputer ya, saudara ya. Jadi dia tulis tangan gitu. Itu hasil karya dia bertahun-tahun, saudara. Hasil pemikiran dia yang terakhir tentang psikologi. Ya, dia simpan itu. Dan satu hari ketahuan, saudara. Lalu diambillah karya itu yang bertahun-tahun dia buat, saudara. Dirampas dan dibakar, dan dia merasa dia kehilangan segala-galanya pada waktu itu. Dia sudah benar-benar gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Syukurlah dengan cara yang unik, akhirnya Frankl dapat keluar dari kamp konsentrasi itu dalam kondisi hidup, saudara. Dan sesudah perang, dia menulis sebuah buku yang terkenal di seluruh dunia, buku psikologi tapi juga sekaligus buku kesaksian tentang hidupnya. Saudara tahu gak bukunya apa judulnya? Ini terkenal banget nih, coba cari di perpustakaan deh nanti deh ya. Jangan di sini, di Samanhudi mah gak ada. Ini di mungkin Gunung Mulia kali ya, atau apa gitu ya. Gunung oh ya mungkin ya, Gramedia kali. Udah kagak ada semua toko buku ya. Man's Search for Meaning judulnya. Pencarian manusia akan makna hidup. Itu buku psikologi tetapi juga sekaligus hasil pengalaman hidup dia, saudara. Setelah kehilangan segala sesuatu yang dia dapatkan dalam hidup ini. Dan di buku itu Frankl menyatakan bahwa orang yang paling mampu bertahan dalam penderitaan itu bukanlah orang yang paling kuat secara fisik. Bukan orang yang punya segala-galanya. Tapi orang yang paling mampu bertahan ketika dia kehilangan segalanya adalah orang yang memiliki alasan untuk hidup. Reasons for life. Orang yang punya makna hidup. Dan reasons for life itu yang akan mendorong orang tetap berpengharapan pada saat segala sesuatunya diambil dari dia. Lalu Frankl menulis begini, saudara. Makna hidup itu tidak dapat dicari secara langsung seperti orang mencari harta. Makna hidup muncul dari hasil memberi diri kita pada sesuatu yang lebih besar. Cinta, pekerjaan yang bermakna, pengorbanan, dan juga cinta kepada Tuhan. Jadi semakin kita mencintai Tuhan, kita makin punya alasan untuk tetap hidup, saudara. Menjadi murid Kristus memberikan kita memberikan diri kita kepada sesuatu yang lebih besar. Ketika kita mengarahkan hidup untuk memuliakan Tuhan, berkorban untuk menjalankan kehendak Tuhan, kita melakukan investasi spiritual. Kita menemukan makna hidup di situ. Dan itu yang akan membuat kita tahan banting dan tetap bertahan pada saat segala sesuatu yang kita miliki akhirnya akan diambil oleh Tuhan. Saudara, cepat atau lambat kita akan kehilangan segalanya kok ya. Kita akan kehilangan kesehatan kita pada satu hari. Saya mulai sadar nih, karena saya baru dipasangin ring jantung 5 biji, saudara. Saya mulai sadar ini, segala sesuatu kesehatan kita itu lama-lama akan diambil juga oleh Tuhan. Iya, saudara. Ketampanan, kecantikan, itu juga akan diambil oleh Tuhan. Saudara, 50 tahun lagi semua di oma-oma, opa-opa loh. Mungkin ya. Itu semua akan berlalu, saudara. Dan kalau itu semua sudah diambil, harta kita juga nggak akan ada artinya. Ya, apa artinya sudah punya segala sesuatu kalau sudah nggak bisa menikmati karena saudara udah jadi lansia yang di kursi roda dan nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang masih ada pada saat itu, saudara? Makna hidup. Reasons for life. Itu sebabnya investasi kasih dan investasi spiritual itu sangat penting, saudara. Maka kembali ke si Frankl, saudara. Apa yang dilakukan setelah dia nulis buku itu? Dia nggak pernah lagi bercita-cita mau jadi kaya seperti dulu. Dia nggak punya lagi nafsu untuk mengejar rasa nyaman setelah dia keluar dari situ. Tapi apa yang dilakukan oleh Frankl? Dia mengabdikan hidupnya untuk membahagiakan orang lain. Dia menulis buku-buku psikologi yang memberikan inspirasi bagi orang. Dia memberikan ceramah dan konseling untuk membantu orang menemukan makna hidup yang sejati. Kalau dia bicara sama anak-anak muda, saudara, Frankl selalu mengatakan begini, pertanyaannya bukan berapa banyak yang kamu miliki dalam hidup, tapi untuk apa kamu hidup, dan untuk siapa kamu hidup. Itu yang lebih penting. Saudara, hidup kita singkat,
Jangan hidup hanya untuk menjaring angin, tapi hiduplah untuk menanam benih. Tanam investasi kasih dan investasi spiritual lewat relasi yang tulus dengan Tuhan dan sesama. Kita akan menemukan makna hidup yang sejati dan kita dibentuk manusia, menjadi manusia yang tahan banting dan happy, saudara. Sebab bukan berapa banyak yang kamu miliki dalam hidup. Yang penting untuk apa dan untuk siapa kamu hidup. Amin. Kita berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat, saudara. Tuhan, kami bersyukur di masa muda kami mendapatkan pesan firman Tuhan ini. Tidak semua anak muda memiliki kesempatan untuk disapa oleh firman-Mu. Kami bersyukur bahwa firman-Mu adalah hikmat yang akan bisa menuntun kami, mumpung kami masih muda dan masih punya banyak pilihan hidup. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki hidup yang bermakna, hidup yang bukan cuma mengejar sesuatu yang fana. Kami percaya Tuhan bahwa harta benda adalah sesuatu yang penting untuk kami kumpulkan, bahwa investasi itu sangat penting untuk masa depan. Tapi bukan hanya investasi harta. Berikan kepada kami Tuhan gairah untuk melakukan investasi yang lain, yaitu investasi kasih dan investasi spiritual. Sejak kami muda ya Tuhan, supaya kami dapat memiliki makna hidup yang dalam. Dan ketika akhirnya apa yang kami miliki lenyap, kami masih memiliki makna hidup yang membuat kami bertahan dan happy di tengah segala situasi. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami masing-masing. Kalau ada di antara kami yang sakit, apalagi kalau ada saudara-saudara kami mungkin yang kami kenal sedang dirawat di rumah sakit, anggota keluarga, entah kenalan, Tuhan kiranya Engkau juga menjumpai mereka supaya di tengah kesakitan, di tengah menunggu pemulihan, mereka tetap diberikan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Percaya bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna dan Tuhan akan memulihkan pada waktunya. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, untuk Trimalian, untuk Nicholas, untuk Novia. Kiranya Tuhan di usia yang baru ini Engkau menambahkan pada mereka hikmat dan berkat ya Tuhan, dan juga visi hidup yang jelas supaya mereka ini, teman-teman kami ini memiliki kehidupan yang bermakna. Kami berdoa untuk segala pergumulan kami, pergumulan mencari kerja yang tidak mudah di masa-masa ini, atau bagi kami yang bekerja tetapi tidak menikmati pekerjaan karena bukan bidang kami, terpaksa kami melakukannya, atau kami memiliki bos yang tidak menyenangkan. Berikan kepada kami ya Tuhan kesabaran dan hikmat untuk bisa menikmati apa yang ada pada kami, sehingga kami tidak selalu bekerja dengan hati yang penuh keluh kesah, tapi dengan rasa syukur. Kami berdoa bagi kami yang sedang merencanakan hidup berkeluarga, bagi mereka yang sedang mencari teman hidup, kiranya Tuhan menolong supaya kami mendapatkan bukan orang yang tepat untuk kami, tetapi kami bisa menjadi orang yang tepat buat dia.
Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang merencanakan pernikahan, kiranya Tuhan menolong segala persiapan, karena pernikahan itu menyangkut banyak pihak dan kadang-kadang membutuhkan banyak hal termasuk kebutuhan finansial. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang sedang merencanakan pernikahan, biar Engkau ikut menolong kami beracara bersama kami. Kami berdoa untuk mereka yang hidup sendiri, mereka yang di Jakarta ini mungkin kos atau tidak jauh atau tidak memiliki orang tua. Tuhan, biarlah di tengah kesendirian Engkau membuat kami tidak kesepian, tapi justru di situ kami bisa menemukan makna hidup yang berbeda, bahwa di tengah kesendirian ada Tuhan yang menemani. Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan Tuhan. Juga kami doakan orang-orang yang ada di sekitar kami, masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan bagi mereka untuk tetap berdaya juang, dan jadikan kami alat untuk membantu mereka kalau Tuhan mempertemukan mereka dengan kami. Kami berdoa untuk perdamaian dunia akhirnya Tuhan. Kami prihatin dengan kondisi dunia sekarang ini yang serba egois, orang-orang mementingkan negaranya sendiri. Kami melihat bagaimana Amerika berubah dari negara yang banyak memberi menjadi negara yang justru memeras negara-negara lain. Kami prihatin melihat perang di Gaza, di antara Israel dan Palestina, Ukraina dan Rusia, dan yang dekat dengan kami antara Thailand dengan Kamboja yang terus masih sulit untuk berdamai, India dan Pakistan, dan begitu banyak yang lain. Tuhan, kirimlah juru-juru damai-Mu untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan didasari dari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai akhir nominal 20. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan
ada berkenan kepadanya. Orang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu serta berkat-berkat yang Tuhan limpahkan pada kami sampai saat ini, sehingga kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkenan, kiranya Tuhan boleh menyempurnakan, dan biarlah ini boleh menjadi alat untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan berkati yang mengelolanya, biarlah Tuhan urapi sehingga boleh mengelola dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Teman-teman pemuda, ibadah kita sudah selesai pada minggu ini. Namun ibadah kita yang sesungguhnya menanti kita di luar sana. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang rindu untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Karena kita dipanggil untuk senantiasa memancarkan kasih-Nya. Dia panggil kita berkarya. Hiduplah dalam terang, pancarkan kasih kebaikan Tuhan. Dia panggil kita jadi saksinya, menghibur yang susah, menopang yang lemah. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Datang buka hatimu, jadilah kawan orang tersisih. Dia panggil kita bawa harapan, usir ketakutan dalam nama Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Nyanyikan lagu baru tentang datangnya kerajaan Allah di sana. Kita jalan bersama sebagai saudara, satu dalam Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil
setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Oke teman-teman, jangan pulang dulu. Seperti biasa kita ada beberapa pengumuman. Kita mulai dengan mau menyambut teman-teman yang pertama kali hadir. Apakah ada yang baru pertama kali datang ke ibadah Komisi Pemuda? Oke, nampaknya tidak ada ya. Aku juga nggak dapat laporan sih anyway. Oke, boleh di next. Oke, selamat ulang tahun untuk 3 teman kita. Ada Trimalian Sindu, Nicholas Buntoro, dan Novia Halim. Apakah hadir? Oke, nggak apa-apa. Kalau tidak hadir, jangan lupa teman-teman nanti kita ucapin selamat ulang tahun di grup Jarkom kalau belum. Kalau sudah, bagus. Oke, next. Iya, terima kasih untuk pelayan kita di ibadah minggu hari ini. Dilayani oleh Pendeta Yuswantori. Terima kasih untuk firmannya. Penatuannya, ini kayaknya salah ya. Harusnya kok kukuh ya. Oke lah, nggak apa-apa. PL-nya ada aku, Benedik. Singernya ada Koevel Dandara. Pemusik Cigracia. Multimedia Civelis. Ada FJ. Ini salah baca ya, sorry. Soundnya ada Nathan, publikasi Kak Erna, asyarnya ada Ko Hendrik dan Wiwin. Next. Oke teman-teman, ini untuk ibadah pemuda minggu depan dilayani oleh Kak Tika. Masih udah kenal ya teman-teman. Untuk pelayan minggu depan, penatuannya ada penatua Richard, PL-nya Ci Ica, singernya Cimeli dan Edward, PM-nya Wicitra, PMM-nya Vito, soundnya Jovi, publikasi Cireni, asyarnya Feral dan Valerie Tresna. Selamat mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan ya teman-teman. Oke teman-teman, nextnya ada pembinaan Spotlight Project dengan judul Words at Work. Jadi akan dilaksanakan 2 kali setiap hari Sabtu, mulai Sabtu minggu depan, tanggal 9 Agustus, jamnya tertera, lalu dilanjut Sabtu minggu depannya lagi, jamnya juga sama, mulai jam 3 sore. Nah ini ada uang untuk ikut serta ya teman-teman ya. Jadi kalau tertera, kalau early bird satu sesinya tadi 6, ya boleh balik yang sebelumnya tadi. Nah ya, satu sesi 60.000, kalau 2 sesi lebih murah teman-teman dan include dinner. Jadi tidak perlu takut kelaparan ya teman-teman. Untuk registrationnya ada di QR itu, boleh di next. Oke, ini untuk yang paling dekat ya teman-teman untuk Sabtu depan. Jadi kalau misalkan satu sesinya ini 75.000, tapi kalau di bundling harusnya akan jadi lebih murah ya. Untuk registration bisa ke contact person ataupun langsung scan QR-nya. Harusnya sih nyampe ya dari tempat teman-teman duduk. Next. Oke, nah ini untuk yang 2 minggu lagi bicara soal personal brand atau personal branding. Nah untuk teman-teman yang pengen ikut, jangan lupa registrasi, dan misalkan ada yang ingin tanya-tanya nanti untuk jadi bahan pertimbangan yang akan dibahas apa, boleh silakan scan QR yang sisi kanan. Jadi teman-teman boleh masukkan pertanyaan-pertanyaannya atau bahasan-bahasan yang pengen banget nih dibahas di sesi pembinaan nanti. Boleh silakan yang mau di scan dulu, dipersilahkan.
atau difoto dulu kan nanti di isinya nanti juga bisa, nggak masalah. Oke, udah kali ya. Next. Booster Sport seperti biasa, hari Minggu tanggal 10, berarti minggu depan setelah kebaktian pemuda ada olahraga bersama basketball. Jadi buat yang biasa sudah main basket, baru mau coba main basket, boleh banget ikut. Jam setengah 12, berarti ya jangan lupa makan dulu ya teman-teman. Di lapangan P2 Pembangunan. Kalau nggak tahu lokasinya di mana, boleh kontak orang-orang yang ada di situ, nomornya nanti dijelasin. Biasanya sih bisa pergi bareng juga teman-teman. Next. Nah teman-teman juga mengingatkan ada retret pelayan GKI Samanhudi di tanggal 5 sampai 6 September. Buat yang belum daftar, boleh daftar teman-teman, udah tinggal 1 bulan lagi. Dan yang sudah daftar, tunggu untuk hari hanya ya. Next. Oke. Teman-teman, dalam rangka mendukung program perluasan lahan GKI Samanhudi, Remata mengundang jemaat untuk hadir di pentas aksi bersama teman-teman. Judulnya tertera ya, cari-cari hati-hati. Jadi nanti pentas ini akan diadakan, guys boleh disimak dulu yuk guys, jangan ngobrol dulu guys, kenceng juga ngobrol lah ya. Oke, untuk pentasnya nanti akan diadakan 2 kali di tanggal yang sama, yaitu ada jam 2 siang dan jam setengah 7 malam ya hitungannya ya. Oke, jadi karena ini untuk perluasan, untuk dalam rangka untuk perluasan lahan GKI Samanhudi, jadi ada donasinya teman-teman, per seat atau per bangku per orang itu minimal 100.000. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut, boleh hubungi nomor tertera atau di scan QR itu juga bisa misalkan nanti ada pertanyaan atau misalkan mau milih bangkunya segala macam, masih bisa selama masih tersedia. Jadi jangan kelamaan, nanti seatnya mungkin sisa-sisa yang lain aja. Next. Oke, jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Komisi Pemuda. Jadi nanti bisa dapat update di sosial media Komisi Pemuda ya teman-teman. Oh ya, ada YouTube-nya juga. Biasanya ada rekaman dari ibadah minggu kita, ditaruhnya di YouTube. Oke, next. Sekian pengumuman kita hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman.